Nah, kita lanjutkan ya. Tadi yang kelima ya, ini memenuhi kewajiban administrasi sekolah. Ya, ini ada nanti ketentuan-ketentuan yang barangkali berkaitan dengan administrasi kita di sekolah ya. Kalian ada kewajiban untuk menyelesaikan administrasi, dan administrasi itu jangan melulu tentang masalah keuangan, tapi hal-hal yang lain yang berkaitan dengan data ya, berkas-berkas itu selesaikan ya. Ya tentu masalah keuangan juga nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan itu ya, tapi saya lagi tidak melulu tentang masalah keuangan ya, karena keuangan harus dipenuhi juga oleh kita, tapi juga administrasi penting juga untuk kita penuhi ya, karena sekolah membutuhkan data-data yang lengkap ya dari kalian, ijazah, kemudian juga raport barangkali dibutuhkan ya, atau akte ya, akte kelahiran untuk keluarga, atau kartu-kartu yang lain yang berkaitan dengan bantuan ya, baik bantuan dari dinas ya, atau dari bos dan lain sebagainya ya. Nah, itu barangkali tentang kewajiban-kewajiban. Kemudian menjaga dan memelihara sarana ya, ini sarana yang sekolah ini kita jaga dan pelihara, jangan dirusak ya. Meja jangan ditulisi oleh kita, kemudian juga kursi ya, kemudian membuang sampah sembarangan, ini jangan ya. Jadi harus kita pelihara sebaik mungkin ya tentang fasilitas-fasilitas yang tersedia di sekolah. Kemudian selanjutnya menjaga berpakaian rapi dan lengkap ya. Ini ada waktu-waktu yang nanti dijadwalkan ya untuk kita berpakaian ya. Pertama ketika hari Senin ini kita dan Senin Selasa memakai seragam OSIS lengkap ya, artinya baju putih dan biru ya, itu untuk hari Senin dan Selasa. Kemudian ke bawahnya sepatu warna hitam, kaos kaki putih, dan memakai ikat pinggang ya. Dan bajunya dimasukkan untuk laki-laki. Nah, untuk perempuan itu tidak harus dimasukkan ya. Kemudian hari Rabu dan Kamisnya memakai seragam batik khas SMP ya. Ini ada harus dilaksanakan ya, berpakaian batik. Jangan hari Senin pakai batik nanti upacara ya, jangan. Tapi hari Senin Selasa itu baju putih dengan celana biru ya. Lalu hari Rabu Kamisnya nah ini memakai batik. Kemudian hari Jumat dan Sabtu berpakaian pramuka atau pakaian harian ekstrakurikuler. Kalau hari Sabtu itu boleh, silakan. Kalau Jumatnya pakaian muslim boleh ya, atau pakai pramuka kalau misalkan diharuskan pakai pramuka ya. Kalau Sabtunya sesuaikan saja ya dengan sekolah masing-masing, atau pakai kaos sekolah, nah itu boleh untuk hari Sabtu. Nah, kemudian mengikuti upacara bendera, ini kewajiban ya, dilaksanakan oleh sekolah ya. Nah, kemudian kalau upacara rutin berpakaian seragam OSIS lengkap yaitu putih biru ya. Nah, kalau misalkan hari besar nah, sesuai dengan ketentuan, bisa nanti untuk Agustusan ya, pakaian adat misalkan, atau kegiatan-kegiatan lain ya, begitu upacara di luar, nah itu disesuaikan ya dengan pakaian-pakaiannya ya, sesuai dengan nanti instruksi. Nah, kemudian aturan khususnya atau kewajiban khusus ya, pertama ini tentang kewajiban kita masuk kelas ya, kewajiban kita masuk kelas. Nanti ketika ada bel atau tahu waktunya jam 7 itu harus sudah ada di lingkungan sekolah atau di kelas ya. Jam 7 kurang 10 itu sudah harus ada di lingkungan sekolah. Nah, kemudian
Setelah 10 menit nanti, kalau 10 menit kemudian guru belum hadir ke kelas, nah maka nanti laporan. Ya, laporan kemana? Lapor ke piket. Siapa? Ya, ketua kelasnya, ya, ketua muridnya, KM-nya. Nanti ke kantor, ke piket. Ya, laporan bahwa di kelas belum ada guru yang masuk. Nah, itu supaya apa? Supaya bisa diantisipasi. Ya, kalau nanti ada kekosongan jam. Ya. Kemudian siswa yang terlambat lebih dari 10 menit, nah, maka nanti melapor kemana? Ke piket, dan tidak perkenankan langsung masuk, ya, kecuali dengan ada izin dari piket. Ya. Nanti minta surat izin. Nah, minta surat izin, nah, kemudian kelas. Jangan sampai datang ke kelas, ya, tapi tidak punya surat izin. Nah, ini jangan. Ya. Kemudian apabila tidak masuk, ya, maka apa alasannya? Alasannya sakit. Nah, kalau sakit 1 hari, 2 hari, ya itu tidak perlu dengan surat dokter. Tapi kalau sudah 3 hari atau lebih, nah wayahna harus ada surat dari dokter, ya, supaya bisa bertanggungjawabkan bahwa dia betul-betul sakit. Ya. Jangan sampai lama tapi tidak ada pemberitahuan bahwa dia sakit yang bisa bertanggungjawabkan. Ya. Jadi kalau ada sakit lebih dari 3 hari, nah maka kewajiban kita menyerahkan surat keterangan dari dokter bahwa kita betul-betul sakit. Ya. Kalau sadari izin boleh, silahkan. Tapi lampirkan suratnya, ya, surat dari orang tua tentang apa yang menyebabkan kita tidak sekolah. Ya, karena ada urusan keluarga, atau ada yang meninggal, ya, atau mengantar adik, ya, misalkan. Ini harus jelas alasan-alasan itu. Nah, kemudian kalau tidak ada sama sekali, nah maka barangkali nanti tanpa keterangan, ya jelas itu nanti jadi melanggar. Kalau lebih dari 3 kali, nah maka mungkin nanti akan dipanggil, ya, dipanggil. Nah, kemudian diberi peringatan, ya, supaya jangan sampai ini tidak hadir lagi pada hari berikutnya. Ya. Nah, kemudian juga apa kewajibannya? Pertama, kegiatan pengajian rutin. Ya, ini setiap hari Jumat. Nah, ini ikuti oleh kita. Ya. Nah, biasanya ini mulai jam pertama, ya, hari Jumat. Nah, nanti dibimbing oleh wali kelasnya, ya, supaya mau mengikuti kegiatan tersebut. Karena itu sudah terjadwal, ya, secara khusus pada jam pelajaran. Ya, di jam pertama pada hari Jumat jam 7, kurang lebih hanya 45 menit, ya. Dan jangan sampai kalian nanti kesiangan, ya, datangnya sengaja tidak hadir, tidak datang, ya, sehingga masuk nanti jam 8 saja. Jangan, tetap masuknya jam 7, karena kalau dari jam 7 tidak masuk, tetap nanti disebut terlambat. Kemudian kegiatan sholat duhur berjamaah di masjid, nah ini juga, ya, laksanakan oleh kita dengan baik. Ya. Jadi jangan sampai kita pulang ke rumah padahal belum sholat, ya, sehingga kita terlewat sholatnya. Ya. Apalagi kalau sama sekali tidak melaksanakan sholat. Nah, bukan hanya tidak baik, tapi berdosa. Ya. Kemudian semua siswa mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler yang wajib itu diantaranya adalah kegiatan pramuka, itu ekstrakurikuler wajib. Nah, maka bagi semuanya, ya, wayahna, ya, mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler, ya. Selain dari pramuka, kalau pramuka wajib berarti harus diikuti oleh semuanya. Tetapi ekstrakurikuler yang lain, nah itu silakan menjadi alternatif atau pilihan, ya, mau atau tidak mengikutinya. Ya. Nah, kemudian apa yang dilarang? Ya, hal-hal yang dilarang. Pertama, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah. Ini jangan. Ya, ribut, bertengkar, ya, di kelas, atau main bola, atau memukul-mukul meja. Ya, ini jangan.
karena ini akan mengganggu ya aktivitas kegiatan belajar mengajar yang lain. Ya, ini jangan. Kemudian masuk keluar lingkungan sekolah tanpa izin. Ya. Ini awas jangan sampai kalian keluar sekolah, keluar lingkungan sekolah tanpa izin dari piket. Ya. Piket dulu nanti izin. Nah, baru setelah punya izin, ya tersebut dikelaskan, nah, baru kalian keluar dari sekolah atau dari lingkungan sekolah ini. Ya. Untuk keperluannya apa? Ya, baik pulang atau membeli sesuatu ke depan, ke jalan, nah itu silakan. Asal punya izin. Jadi jangan keluar begitu saja tanpa minta izin dari piket. Ya, kemudian berambut yang gondrong dan memakai aksesoris. Ya, gondrong itu ukurannya, nah ini ya ini batas tumbuhnya rambut. Nah, kalau rambut sudah melebihi dari halis, nah ini berarti sudah disebut panjang rambutnya. Ya, kemudian pinggirnya ini menutupi ke telinga, belakangnya menutupi gerah. Itu namanya gondrong, ya, melebihi batas-batas yang ditentukan. Jadi kalau masih di atas alis, nah itu masih pendek. Ya, kalau lebih jangan. Kemudian aksesoris yang tidak diperbolehkan, ya pertama untuk laki-laki itu memakai gelang, ya, gelang apa saja jangan. Ya, gelang nih, ya semua tidak boleh kecuali kalau memakai arloji, ya atau jam tangan itu silahkan. Karena itu mah dibutuhkan. Ya, tapi selain jam tangan ini tidak boleh. Kemudian apa? Nih yang dipakai di leher, ya kalung itu jangan. Kalung apa saja jangan. Kalau pakai kalung maka nanti akan diambil, ya. Atau ditindik, ya telinganya tempeli apa tuh? Ini jangan juga, ya. Nah, bagi perempuan, nah itu barangkali ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, walaupun perempuan tetap aja, ya ketika memakai gelang jangan berlebihan, ya jangan pakai emas yang berlebihan, atau juga yang lain, sampai ke penuh tangan itu dengan gelang, nanti jangan. Ya yang wajar saja barangkali, wajar 1 atau 2 lah bagi perempuan, ya untuk gelangnya. Kalau kalung dan ini kan tidak kelihatan, ya untuk kalung tidak kelihatan, kemudian juga anting tidak kelihatan, ya, apalagi kalau misalkan ada barangkali kalau laki-laki di tindik hidungnya itu nggak boleh, ya. Ini aksesoris, ya harus dibatasi. Kemudian juga merusak fasilitas sekolah, coret-coret, ya meja, dinding atau lingkungan sekolah, ya dicoret-coret baik dengan spidol, tip X atau pakai pilok, nah itu nggak boleh. Ya, itu seringkali di WC itu coba lihat, ya ada banyak tulisan-tulisan, itu jangan dilakukan oleh kita, ya. Kemudian berbuat onar, ya dan merugikan nama baik sekolah, nah, ini jangan. Awas nanti jangan sampai kalian ada yang tertangkap, ya ketika melakukan kegiatan-kegiatan di luar yang tidak baik, ya bisa oleh Satpol PP, oleh polisi atau juga oleh masyarakat yang lain. Ini jangan. Apalagi kita ada atribut, ya yang jelas terlihat nanti sekolah mananya. Maka kalau kalian melakukan hal-hal tadi, nah itu namanya pencemaran nama baik. Bisa saja nanti dipanggil orang tuanya. Kalau berat tindakannya nah maka bisa jadi sampai dipulangkan atau dikembalikan kepada orang tua, ya. Kemudian merokok, nah ini jangan, ya merokok baik di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah, ya, jangan. Ya, kalau yang merokok, nah ini nanti ada sebut dengan pelanggaran yang mungkin masuk pada kategori sedang, ya. Bisa saja nanti kalau sudah 3 kali, nah, ketahuan, kalau dipanggil orang tuanya, nah, kemudian bisa ya dikeluarkan juga, ya kalau lama kelamaan, ya. Kemudian juga membawa dan menggunakan obat-obat terlarang, ya minuman atau obat-obatan yang memabukkan, ya, senjata api,
mungkin senjata api tidak kalian bawa, ya, atau senjata tajam. Ini jangan. Atau gambar-gambar dan bacaan-bacaan yang porno itu yang tidak boleh, ya. Kemudian pelanggaran-pelanggaran yang lainnya diantaranya adalah menikah atau hamil atau menghamili, ini jangan, ya. Jadi kalian kalau masih SMP ini hal-hal yang seperti itu, ya, ini mungkin perlu diperhatikan sehingga jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan di luar aturan-aturan agama, ya. Kemudian pelanggaran lain yang sesuai dengan jenis pelanggarnya, ya, itu nanti ada hal-hal yang khusus barangkali, ya, tentang pelanggaran tersebut, bisa di kelas, ya, atau di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah, mungkin bisa saja terjadi karena mungkin ada tawuran dan sebagainya. Nah, itu berarti sama, ya, pencemaran nama baik sekolah. Lalu kemudian apa sanksinya? Ya, kalau kita melanggar aturan-aturan tadi, ya, nah, pertama nanti peringatan, ya, peringatan secara lisan sanksinya. Jadi dikasih tahu, diberi peringatan secara lisan, panggil, nah, lalu diingatkan, ya. Nah, kemudian yang keduanya peringatan tertulis karena mungkin sudah berkali-kali, ya, melakukan pelanggarannya. Nah, kemudian kepada siapa? Pada orang tua, ya, pelanggaran tertulisnya nanti disampaikan pada orang tua. Kemudian yang ketiganya, ya, pemanggilan, ya, pemanggilan kepada orang tua kalau memang terus-terusan melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan. Kemudian kalau masih juga, maka nanti diskor, ya, diistirahatkan sementara, ya, sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan, ya, baik sehari, 2 hari, seminggu, atau bahkan mungkin sebulan, ya, itu nanti tergantung dari, ya, kesalahan-kesalahan kita yang lakukan. Kemudian terakhirnya kalau masih melakukan juga kesalahan, ya, pelanggaran, nah, maka nanti dikembalikan kepada orang tua. Kalau sudah tidak bisa lagi diatur, nah, itu ya. Nah, maka lagi hal-hal seperti ini nanti oleh kita mesti diperhatikan, ya. Nah, kemudian hal-hal yang lainnya yang barangkali nanti ditentukan, ya, tentang sanksi-sanksi yang bisa disampaikan, ya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya, ya, dan kita bisa melaksanakan sebaik mungkin tentang aturan-aturan ini, ya. Kemudian tentang hal-hal lainnya barangkali nanti kita sambil berjalan, ya, kalau sudah kalian menjadi siswa di SMP Al-Azhari, itu nanti akan tahu mana aturan-aturan yang mesti kita laksanakan dan aturan-aturan yang mana yang harus kita tinggalkan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.